Akhirnya Rachel Fenya minta maaf kepada publik bahwa dia mengaku tidak pernah masuk karantina sepulang dari Amerika. Ya, bagi saya sih bagus. Minta maaf itu menunjukkan dia berjiwa besar. Rachel ini mengakui telah melakukan kesalahan, telah melanggar hukum. Tetapi ingat, minta maaf saja tidak cukup. Sekali lagi, sekedar minta maaf, mengakui kesalahan tidak cukup. Rachel Fenya ini harus dihukum. Ingat beberapa waktu yang lalu ketika ada tukang bubur tidak boleh jualan, dia melanggar PPKM, akhirnya kena hukuman. Juga ada orang di Jawa Barat yang mana dia melanggar protokol kesehatan, akhirnya dia menjalani hukuman karena tidak mampu membayar denda 5 juta. Menurut saya sih uang 5 juta bagi artis, uang 5 juta bagi selebgram nggak ada artinya. Tapi bukan itu inti masalahnya. Bagi saya, bagi publik adalah bagaimana hukum itu diperlakukan sama. Orang biasa, orang kecil, pejabat, artis, semuanya sama. Pertanyaannya, dalam kasus Rachel Fenya ini, apakah hukum sama? Tidak. Kenapa saya katakan tidak? Terbukti sudah beberapa waktu rame, viral, Rachel belum diapa-apain. Masih rencana mau dipanggil pada tanggal 21 Oktober. Ya, menurut saya ini menunjukkan betapa hukum itu berlaku tidak adil. Kalau orang lemah, ketangkep, langsung dibawa ke persidangan, ketangkep, langsung dihukum, nggak pakai masker, kena denda. Mestinya pada saat dia kabur, ketahuan kabur, polisi, penegak hukum langsung menangkap dia. Ya, kalau bahasa menangkap mungkin terlalu agak ekstrim. Jemput dia, wis. Paling enak kata-katanya adalah jemput dia di rumahnya, proses hukum dia, adili dia, supaya hukum itu tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mentang-mentang artis, mentang-mentang selebgram, hukum menjadi tidak berdaya. Kalaupun sekarang itu seakan-akan mau ada proses hukum, tetapi perlakuannya tidak sama. Yaitu tadi, tidak samanya, kok ini agak lambat, kenapa masih mau dipanggil dulu? Oh nanti ya kan harus dipanggil dulu. Ya, saya juga bisa bertanya, kasus tukang bubur kenapa nggak dipanggil dulu? Kasus yang lain tidak pakai masker kenapa nggak dipanggil dulu? Ketangkep kan langsung diproses. Ingat ini ya, Rachel Fenya terancam hukuman 1 tahun penjara. Ada pasal 14 Undang-Undang Wabah yang menyatakan barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Ini undang-undang lama. Bukan soal dendanya terlalu kecil bagi selebgram, terlalu kecil bagi artis, tapi ancaman hukumannya. Bukan saya soal ini dendam, tidak. Tetapi saya agak geringsingan, apa ya? Orang Jawa bilang itu geringsingan. Ya saya merasa agak gimana gitu loh. Ketika hukum itu tidak diberlakukan sama. Ketika hukum itu berlakunya masih agak setengah-setengah. Oh ini orang kecil, cepat. Oh ini orang menengah agak lambat. Oh orang atas nggak berdaya. Banyak pejabat melanggar prokes juga buktinya nggak ada yang masuk penjara karena melanggar prokes. Nah kita berharap dalam kasus Rachel Fenya ini penegak hukum kita bisa menunjukkan taringnya. Bisa nggak dia nanti dihukum? Bisa nggak Rachel Fenya ini bisa masuk penjara karena melanggar protokol kesehatan?